Silakan, Mbak. Ya, terima kasih kepada mahasiswa. Pada saat ini kita melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah semiotika sosial, khususnya kita etnik Batak. Jadi pertama sekali tentu dari konsep begitu banyak definisi konsep dasar terkait dengan mata kuliah semiotik sosial etnik Batak. Tentu dalam konteks ini kita akan masuk ke ranah teori semiotik sosial, parameternya. Tentu dalam konteks ini kita harus memiliki luaran sesuai dengan program atau kurikulum OB. Ya, jadi dalam konteks ini makanya setiap dosen dan mahasiswa bekerja sama, diskusi untuk membuat project base, begitu juga case method untuk memenuhi syarat yang tentunya itu sama dengan tujuan atau visi misi atau target yang harus diberikan oleh prodi kita, yaitu prodi sastra Batak. Dalam konteks ini, maka setiap mahasiswa harus paham betul konsep semiotika sosial, walaupun itu sudah kita pelajari dengan jelimet berbagai aliran atau parameter sesuai dengan para ahli. Tentu harus kita memberikan sebuah luaran berdasarkan konsep-konsep dan parameter yang ada. Tentu semiotik bersumber pada tanda baik yang dikeluarkan atau digagas oleh Ferdinand Saussure, begitu juga Charles Morris dan Charles Sandor Fitch ya sebagai pelopor atau pakar semiotik sosial. Tentu akan kita terapkan pada tanda, apakah dia ikon, indeks, simbol yang diberikan oleh Sandor Fitch di dalam objek, yaitu budaya Batak. Tentu cara pandang seperti ini harus kita pahami dan harus kita analisis sesuai dengan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa harus kita serius menyampaikan gagasan terkait dengan luaran. Pada tahap pertama, tentu setiap mahasiswa sudah bisa mengerti apa yang dimaksud dengan objek atau tanda atau indeks atau simbol yang ada di dalam etnik Batak yang 5. Apakah Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, atau Batak Pakpak, dan Batak Angkola Mandailing. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir terkait dengan materi kita, terkait dengan luaran ini, tetapi yakinlah bahwa si mahasiswa paham baik konsep, baik parameter, tentu masuk ke dalam materi yang khusus yang dimiliki oleh etnik Batak. Dengan demikian, parameter ini bisa kita sampaikan. Contoh kecil saya berikan, bahwa secara semiotik, maka ada simulakrum, bahwa manusia hidup penuh dengan simbol, dan tergantungan manusia dengan simbol. Tentunya dalam konteks ini, kita harus bisa membedah tanda-tanda, apakah dia berbentuk ikon, indeks, simbol, signifier,
di dalam kehidupan masyarakat khususnya etnik Batak. Dengan demikian, kita bicara bentuk simbolnya, kita berbicara atau membahas atau menganalisis terus-menerus terkait dengan bentuk-bentuk simbol yang ada pada masyarakat itu. Yang kedua, apa fungsinya? Begitu juga apa maknanya, atau lebih dalam dikatakan ideologi atau nilai-nilai yang terdapat di dalam objek yang kita teliti. Tentu penentuan objek itu harus kita sadari. Contoh-contoh kecil yang kita sampaikan misalnya, yang kita masukkan sebagai fenomena di dalam diri kita sebelum kita terjun ke lapangan, ya saya buatkan misalnya, entah apa judulnya pun, kita buat misalnya terkait dengan PTT kita ini, ada ulos di Batak Toba. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab secara sistematika. Bagaimana kira-kira bentuknya? Di dalam kata bentuk ini bisa kita jawab masalah ciri-ciri khas, masalah bentuk, ukurannya, berapa meter, juga warna bisa kita sampaikan, bisa juga misalnya motif atau alat, itu mengarah kepada bentuk ulos yang sesungguhnya. Saya katakan tentu objek kita sebagai ulos bisa kita buat judul atau kita perenungkan, atau mahasiswa bisa merenungkan apa kira-kira judul yang paling cocok di dalam penelitian terkait dengan simbol-simbol yang ada di dalam ulos. Sebuah pertanyaan yang perlu Anda jawab misalnya, motif yang terdapat dalam ulos. Oke, sesuai dengan PTT itu bisa kita jawab misalnya ulos sadum, ulos ragi hotang, ya, dan seterusnya. Artinya bahwa banyak sekali ulos yang ada di etnik Batak yang 5. Tentu itu adalah sebuah objek yang sangat menarik yang perlu kita bahas dengan alat analisis kita atau alat bedah kita adalah teori semiotik sosial. Tentu di dalam konsep bentuk perlu kita jawab bagaimana kira-kira bentuknya supaya bisa kita mendeskripsikan, bisa kita menganalisis dan memberikan sebuah gambaran yang sangat baik di dalam sesuai dengan karya ilmiah. Yang kedua, bisa juga kita pertanyakan terkait dengan rumusan masalah. Apa kira-kira fungsi dasar ulos itu? Atau yang kedua, apa kira-kira fungsi sosial ulos tertentu yang kita kaji sebagai objek kita? Tentu fungsi dasar ulos itu berkaitan dengan ekologi atau lingkungan. Fungsi sementara, fungsi dasar adalah untuk melindungi badan kita. Tetapi kalau secara semiotik sosial, bahwa fungsi ulos itu bisa berubah, tidak hanya sebagai dasar, tetapi berkembang, memiliki dinamika terkait dengan status. Tidak semua ulos diberikan oleh orang-orang tertentu kepada siapa, kapan, itu memiliki fungsi tertentu. Yang ketiga misalnya, kita apa kira-kira nilai ulos titik-titik. Nah, ini supaya membuat mahasiswa lebih opsional. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa juga kita turunkan. Begitu kita melihat lebih jauh lagi, lebih dalam, rupanya setiap ulos yang ada di etnik Batak Toba, yang ada di etnik pada Batak Karo, Batak Papa, Batak Simalungun, rupanya memiliki motif. Dan yang lebih menarik adalah motif-motif yang berbeda. Oh, saya tidak suka terkait dengan rumusan masalah itu.
Saya lebih suka terkait dengan perubahan, komodifikasi, rekayasa, dinamika ulos. Ya, silakan saja bahwa ulos tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan upacara, kegiatan-kegiatan sosial, tetapi ulos juga bisa dikomodifikasi menjadi bentuk selendang, bentuk pakaian. Ya, sekarang banyak sekali pakaian etnik Batak yang dijadikan menjadi logo tertentu. Ya, ada juga kita berbicara masalah komodifikasi misalnya terkait dengan marketplace, atau yang mendatangkan komodifikasi benefit, apakah lowongan kerja, apakah ekonomi, itu semua sebuah permasalahan di dalam perumusan komodifikasi. Tentu dari 5 yang saya sampaikan, tentu bisa kita diskusikan penurunan rumusan masalah ini. Bisa juga saudara-saudara tambahki, apa kira-kira rumusan masalah yang paling menarik atau mendalam dari situ. Sebuah kegiatan opsional, pilihan kepada mahasiswa untuk ketertarikan dia terkait dengan ulos. Oke, ini contoh-contoh yang salah satu saja, satu ikon, satu gambaran, satu simbol yang ada pada etnik Batak. Ya mungkin ada objek yang lain, misalnya rumah adat, ada juga gorga atau motif yang terdapat di dalam rumah adat kelima etnik itu. Teman-teman, bahwa ini adalah sebuah persoalan yang sangat menarik dikaji. Tentu dengan penelitian-penelitian, baik kita di dalam case method misalnya, ya kita tentukan baik penelitian pengambilan data, baik analisis, inilah bahwa mahasiswa itu tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas, tetapi menjadi sebuah luaran yang menuntut ya kontribusi dan penilaian baik kepada mahasiswa, baik kepada dosen, baik kepada prodi, baik kepada fakultas maupun universitas. Tentu program-program luaran seperti ini, ya mata kuliah semiotika sosial tidak hanya benda-benda yang sangat statis, tetapi pada kurikulum saat sekarang bahwa kita juga dituntut yang disebut dengan luaran. Hal ini terbukti di dalam penilaian-penilaian kita, kriteria penilaian. Ya, ada case method, ya ada sistem pertanyaan-pertanyaan, kuis-kuis yang memiliki poin-poin tertentu. Ya. Dan itu yang harus kita selesaikan dengan baik. Contoh, ini di dalam dialektika saya katakan, satu dorongan buat kita, misalnya, sebuah contoh luaran yang telah diteliti oleh kakak Anda sebelumnya, tahun sebelumnya, atau semester yang lalu. Mereka sudah mampu membuat jurnal, menulis jurnal terkait dengan ulos di luaran Sinta 4, 5, dan 6. Tentu tugas mata kuliah semiotik sosial pada kurikulum OB ini tidak hanya sebatas jawaban-jawaban sementara yang ada di kelas, tetapi harus memiliki luaran yang lebih gitu. Di prodi sastra Batak misalnya, bahwa si mahasiswa harus dituntut memberikan luaran baik sebagai mata kuliah, luaran mata kuliah,
paling tidak setelah dia mau menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa, 5 atau 6 jurnal sebagai luaran dari Prodi Sastra Batak terhadap mahasiswanya. Ada namanya di Google Scholar. Ya. Jadi maksud saya jangan ini sebuah ketakutan, tetapi bila diskusi ini kita saling bersinergi, yakinlah bahwa tatap muka ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saya sudah membutuhkan sebuah jawaban luaran, apakah dalam bentuk LOA. Dengan demikian teman-teman, arahkan pada materi atau tatap muka ketujuh ini menuntut kita mahasiswa merenungkan pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira, objek apa yang kira-kira yang menarik, yang harus kita berikan di dalam luaran mata kuliah semiotika sosial etnik Batak. Dengan demikian, tatap muka kita pada saat ini akan menuntut tugas kita secara ekstra kurikuler, terstruktur, berdasarkan diskusi. Bisa juga didiskusikan dengan WA grup mata kuliah ini. Kira-kira perenungan kita, apa kira-kira judul yang menarik? Begitu banyak simbol-simbol budaya, begitu banyak indeks fisikal atau peristiwa atau upacara, begitu banyak nilai, makna, kearifan lokal. Dengan kita gunakan alat bedah adalah teori semiotika sosial etnik Batak. Jadi PR kita, tugas kita, sudah saya berikan gambaran-gambaran bahwa luaran itu harus ada, tetapi luaran itu bisa kita capai apabila diskusi-diskusi kita baik di dalam perkuliahan atau tatap muka maupun secara terstruktur di rumah dan khususnya di WA group. Ini salah satu program kita yang harus dicapai di akhir perkuliahan kita. Saya menunggu LOA dan menjawab semuanya asesmen yang menunggu kita terkait dengan penilaian. Penilaian ini jatuhnya kepada saudara-saudara terkait dengan case method. Ya, yang harus kita jawab secara bersamaan. Jadi bila kita nanti ada planning perencanaan, kapan kita penelitian untuk pengumpulan data, pengambilan data, ini hal-hal yang perlu kita diskusikan sebagai tindak lanjut mata kuliah semiotika sosial etnik Batak. Saya kira saya berikan kesempatan kepada teman-teman berdasarkan catatan-catatan yang ada. Tapi walaupun demikian, saya yakin bahwa rekaman-rekaman dari pembicaraan kita tiap tatap muka, ini sudah tatap muka ke-7, ada pada diri saudara, dan bisa merenungkannya, dan bisa mendiskusikannya saat ini untuk mencapai sebuah luaran yang maksimal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan di dalam tatap muka, bahwa setiap pertemuan kita memberikan sebuah kriteria penilaian yang memberikan semangat juga bagi kita setiap mahasiswa. Untuk ini, dalam season mata kuliah ini, kami berikan hal-hal yang perlu dipertanyakan di dalam mata kuliah kita ini. Saya sampaikan, mana tahu ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan tatap muka season yang ke-7 ini. Kami persilakan.
Oh, jangan ragu-ragu, silakan, silakan. Saya harapkan teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membuka wawasan kita supaya nanti planning kita di dalam pengumpulan data dan menganalisis itu tereksekusi dengan baik. Kami persilakan. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan, Trinanda. Eh, jadi begini Pak, seperti yang kita tahu kan Pak, tadi Pak bilang ulus itu berbagai macam jenis dan fungsinya. Nah, jadi pertanyaan saya kan Pak, di mana pada sekarang ini ulus sudah dimodifikasi untuk dibuat sebagai macam rok, tempat tisu ataupun sebagai alas meja ataupun apa namanya? Aduh, taplak meja. Nah, yang pertanyaan saya itu kan Pak, apakah ulus tersebut sudah tidak memiliki fungsi lagi Pak? Oke, Dibuat. tentu uh, ulos tetap memiliki fungsi, baik fungsi dasar maupun fungsi sosial. Tentu saudara uh, Trinanda pada saat ini lebih kepada rumusan judul kita terkait dengan komodifikasi ulos. Tentu perilaku penggunaan ulos itu sebuah hal hal yang menarik untuk dibahas. Itu maksudnya. Belum kita masuk ke penilaian. Tetapi mengapa begitu? Secara ilmiah, secara luaran, saya katakan di jurnal, itu harus kita buktikan berdasarkan penelitian yang ada. Tentu yang saudara Trinanda tadi, ya tidak kita bicara masalah secara struktural, tetapi sudah masuk kepada dinamika ulos. Jadi begitu luas cakupan-cakupan analisis kita. Tentu pada saat tatap muka kita ini sebenarnya, kalau saya kecenderungannya untuk Trinanda, lebih baik kita diskusikan ke komodifikasi ulos. Wah tentu pasti Trinanda juga nanti menemui data bahwa dinamika ulos tidak hanya sebagai apa namanya aksesoris atau berubah dalam bentuk yang lain, bisa juga fungsi-fungsi yang lain misal. Saya katakan contoh bahwa ada orang Batak yang tinggal di Amerika, Batak Toba. Ya dia dibesarkan di sana sebenarnya. Tetapi karena berdasarkan kognisi dan kognisi lah saya katakan, dia pakai ulos, ya. Tetapi dia sendiri tidak memahami sedikit pun terkait dengan ya keberadaan ulos, kognisi ulos. Yang kedua, ini salah satu contoh yang menarik. Trinanda juga bisa kita membicarakan, tadi kan udah ada fungsi dasar dan fungsi sosial. Tentu tema yang menarik menurut Trinanda, ya lebih baik mengarah ke dinamika ulos. Jadi kalau sudah kita katakan dinamika ulos titik-titik etnik Batak titik-titik, berarti kita sudah masuk kepada perkembangannya ulos itu. Ya, jadi kajian kita itu bukan masalah uh, fungsi dasar dan fungsi sosial, tetapi dinamika. Ada juga yang menarik misalnya, kain ulos itu ada alatnya, alat tenunnya. Oh, saya bukan yang tradisional lagi, Pak. Tetapi saya lebih menarik bagaimana mengkomodifikasi alat tenun itu supaya penenun lebih lebih cepat bisa, ya berdampak lebih jelimet.
lebih cantik, lebih berkualitas. Inilah saya katakan tadi, sebuah judul-judul yang sangat menarik, yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi saya hanya memberikan sebuah gambaran umum bersifat opsional. Walaupun materi kita saya buatkan tadi contoh ulos, itu tandanya bahwa rumah adat juga ada hal yang perlu kita bahas. Ada status sosial, ada marga, begitu banyak simbol-simbol budaya yang ada pada etnik Batak, kelima etnik Batak, yang menjadi sebuah, kalau saya kita filsafati, sebuah ontologi, objek yang sangat kaya. Begitu juga tahap kedua, ini saya berikan adalah teori semiotik sosial. Tapi kalau kita filsafati dengan epistemologi, teori apa lagi yang bisa kita gunakan sebagai alat bedah terkait dengan objek kita. Tapi jangan lupa bahwa kurikulum OB itu harus memberikan sebuah luaran bagi kita mahasiswa. Baik sebagai dosen, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai prodi, baik sebagai fakultas, baik sebagai universitas. Itu menderet dia secara pelan-pelan ke atas terkait dengan visi dan misi baik universitas yang terkenal dengan IQ 1 sampai IQ 8, begitu juga kelas internasional, ya, begitu juga fakultas memberikan visi dan misi. Ya kita kan udah jelas sekali bahwa visi misi Prodi Sastra Batak itu tidak hanya sebagai peneliti, bisa sebagai penulis, bisa sebagai ahli, bisa sebagai pakar budaya. Ini sebuah tantangan bagi kita semuanya. Saya kira apa yang ditanya tadi oleh Trinanda bukan lagi rupanya maunya Trinanda terkait dengan semiotik secara struktural, tetapi malahan sudah masuk ke ranah hipersemiotik atau dinamika simbol-simbol budaya. Terima kasih kepada Trinanda, atau lagi kurang tegas kira-kira silakan. Bisa kita diskusikan dalam session ini. Atau ada teman-teman yang lain yang maunya aktif lah bertanya, supaya saya juga memiliki acuan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman Anda juga. Saya tahu apa kira-kira materi terkait dengan teori semiotik sosial yang kita diskusikan pada season ini. Silakan. Ada lagi? Ya, bagi yang semester 5, 6, 7, ini seharusnya banyak bertanya, kecuali dia memang secara teoritis tidak menggunakan alat bedah, yaitu teori semiotik sosial. Mungkin ada kearifan lokal atau filologi, tidak menjadi masalah. Tetapi itu memperkaya kognisi dan literasi teman-teman mahasiswa untuk mengkaji objek etnik Batak, kelima etnik Batak. Lanjut, mana tahu ada yang bertanya lagi? Silakan, silakan. Nggak usah ragu-ragu lah. Oke, boleh juga bertanya. Ya, kalau nggak konsen betul, boleh juga bertanya di WA grup mata kuliah ini. Apa kira-kira yang lebih menarik atau fokus kajian teman-teman. Tetapi yakinlah, dengan kita diskusi seperti ini, kita memiliki luaran terkait dengan penggunaan alat bedah teori semiotik sosial Batak terkait dengan objek yang begitu kaya.
Oke, ada lagi? Ya, saya kira tadi saya garis bawahi, jangan fokus kepada ulos saja ya, itu saja. Tapi pada season ini, mahasiswa bisa memiliki catatan khusus terkait dengan teori, parameter teori, dan case method yang berkaitan dengan objek yang ada di etnik Batak, uh, Toba, Karo, Angkola, Mandailing. Oke, pada season ini saya tunggu pertanyaan-pertanyaan di WA Group mata kuliah ini. Mana tahu teman-teman masih ragu untuk menentukannya. Dan tugas kita tolong direnungkan apa kira-kira judul dan harus disampaikan ke WA Group kita supaya ada masukan-masukan yang diberikan terkait dengan judul dengan teori semiotik sosial. Ada lagi atau perlu sudah ada waktu kita? Cukup? Oke, terima kasih saya sampaikan atas atensi teman-teman mahasiswa di dalam tatap muka yang ketujuh ini. Kita sampaikan diskusi sudah, materi sudah. Saya ucapkan terima kasih. Horas, menjua-jua, jua-jua. Salam sehat kita semua. Salam merenungkan dan menulis resume apa kira-kira rencana penelitian kita terkait dengan objek kita untuk minggu depan yang lebih teraplikasi. Terima kasih.